Kita berdoa. Biarlah kasih dan damai dari Allah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Senin tanggal 6 September tahun 2021, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ciptaan baru di dalam Kristus. Saudaraku, dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan baru berarti kita telah meninggalkan manusia yang lama dan kita mengenakan manusia yang baru. Dan dalam renungan kali ini, Paulus menekankan bahwa hidup dalam Kristus tidak hanya sekedar perubahan identitas semata, tapi juga menunjukkan konsekuensi atas identitas yang baru itu. Tidak sekedar berbicara soal perpindahan dari gelap menuju terang, tetapi juga petunjuk tegas bagaimana hidup dalam terang yang tidak lagi bercampur dengan kegelapan. Pertanyaan kemudian, hidup di dalam terang itu konkretnya seperti apa? Buah daripada terang sudah sangat jelas, saudaraku, dan sangat gamblang diungkapkan oleh Paulus, yakni berbuahkan kebaikan dan keadilan juga kebenaran. Itu yang dikatakan dalam ayat ke-9. 3 hal itu juga kemudian bisa menjadi ciri dan identitas kita. Maka, jika ada orang yang mengaku hidup dalam terang, tetapi nyatanya hidupnya tidak membuahkan kebaikan, maka kita patut meragukan kebenarannya. Demikian juga selanjutnya, jika ada orang yang mengaku hidup dalam terang, namun tidak melakukan keadilan dan kebenaran, maka sesungguhnya orang itu tidaklah sedang hidup dalam terang. Sebab orang yang hidup dalam terang tidak akan menunjukkan tindakan nyata dalam hidupnya, dan kehidupannya harus menyukai dan juga disukai setiap orang. Dan itu yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kalau bertindak berlainan dengan kebenaran, maka sesungguhnya orang itu sedang bersembunyi dalam pengakuan bahwa dirinya adalah terang, padahal dia sebenarnya dalam gelap. Kemudian Paulus dalam kesempatan ini mengajak kita semua untuk merefleksikan diri. Sudahkah kita hidup dalam terang? Jika sudah terang, maka yang pertama dilakukan adalah sama-sama merefleksikan identitas diri kita sebagai anak-anak terang. Saudaraku, dengan demikian, hidup dalam terang itu bukanlah sekedar pengakuan, tetapi identitas diri yang hanya membuahkan keadilan, kebaikan dan kebenaran. Hidup dalam terang bukan untuk diterima dan bukan untuk dikagumi ataupun dipuji, tetapi hidup dalam terang adalah mencari hal yang berkenan untuk Tuhan dan mampu menembus kegelapan dan menunjukkan identitas sebagai anak-anak terang. Keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari perkataan. Kekristenan adalah sesuatu yang dapat dilihat,
bukan hanya dalam gedung gereja. Dengan segala kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara rutinitas, tetapi haruslah sesuatu yang diaktualisasikan dalam kehidupan yang bisa dirasakan setiap orang. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Amsal pasal 4 ayat ke-18. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Engkau menunjukkan identitas kami yang baru sebagai anak-anak pilihan-Mu yang harus menghidupi terang. Mampukan kami Tuhan untuk menanggalkan dan meninggalkan kegelapan dan menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak terang. Berani menyatakan identitas kami sebagai pengikut-Mu sejati. Mampukan kami agar kami melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan dan kehidupan kami menjadi kesukaan bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus hari ini, Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Amin.